Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas pengertian apa itu mobil listrik dan jenis-jenisnya dan contohnya yang ada di Indonesia. Walau istilahnya sudah sering terdengar, tapi mungkin masih banyak orang yang belum paham mengenai apa itu mobil listrik, terutama terkait cara kerja hingga contoh produk. Industri otomotif akan selalu diisi dengan inovasi-inovasi baru. Pada era 1700 dulu, mesin pembakaran internal merupakan sebuah penemuan baru yang digadang-gadang mampu menggantikan mesin uap. Hal tersebut terbukti menjadi kenyataan melihat penggunaannya yang sangat luas sampai sekarang. Namun, industri otomotif kini juga sedang bersiap mengadopsi inovasi terkini yang lebih ramah lingkungan, yaitu mobil listrik. Tercemin dari namanya, mobil listrik merupakan kendaraan yang beroperasi dengan tenaga listrik, bukan bahan bakar fosil yang pasokannya akan terus menyusut seiring berjalannya waktu. Hal ini cukup menarik. Mobil listrik juga sebenarnya bukanlah penemuan kemarin sore. Dirinya mendapatkan kredit sebagai penemu mobil listrik pertama antara tahun 1832 sampai 1839. Beberapa penemu pada masa itu juga melakukan eksperimen-eksperimen membuat mobil listrik. Sedangkan bagi generasi milenial atau juga Gen Z, mungkin akan lebih akrab dengan nama Elon Musk sebagai pendiri merek mobil listrik Tesla. Tesla Roadster merupakan model pertama yang dipasarkan oleh merek asal Amerika Serikat pada tahun 2008. Kehadiran mobil listrik juga bisa ditemui pasar otomotif tanah air. Beberapa merek sudah berani memasarkan untuk publik, tapi sebagian lagi baru sebatas cek ombak. Dari segi teknis, mobil listrik memiliki banyak sekali perbedaan dengan mobil bermesin pembakaran internal, mulai dari komponen-komponen yang digunakan hingga cara kerja. Sampai sejauh ini mungkin sudah mendapat gambaran pengertian apa itu mobil listrik. Istilah mobil listrik itu sendiri lebih condong pada battery electric vehicle. Selain itu, masih ada jenis-jenis mobil elektrifikasi lainnya, meliputi hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, atau full cell electric vehicle. Mari kita ulas satu persatu. Battery electric vehicle (BEV) atau mobil listrik murni adalah kendaraan yang benar-benar hanya mengandalkan tenaga listrik untuk bergerak. Selanjutnya, ada hybrid electric vehicle. Kendaraan HEV memadukan mesin pembakaran internal dengan penggunaan elektrik motor. Namun, elektrik motor biasanya hanya digunakan pada situasi-situasi tertentu saja, misal untuk membantu akselerasi mobil. Mobil HEV tidak memerlukan sumber listrik eksternal, sebab mesin konvensional yang dimilikinya juga berfungsi untuk menyuplai tenaga listrik ke dalam baterai. Selanjutnya, ada plug-in hybrid electric vehicle. Cara kerja mobilnya tidak jauh berbeda dari yang saya sebutkan tadi. Komponen-komponennya di dalamnya memiliki beberapa kesamaan. Satu hal membedakan, yaitu mendukung pengisian daya sumber listrik eksternal. Selanjutnya ada full cell electric vehicle. Memiliki keistimewaan tersendiri karena menggunakan bahan bakar hidrogen. Oleh karena itu, mobil semacam ini dilengkapi dengan hidrogen tank untuk menampungnya. Hal yang unik dari mobil ini ialah menghasilkan air sebagai sisa proses kerjanya. Jenis mobil elektrifikasi yang satu ini masih tergolong langka. Selanjutnya kita masuk contoh mobil listrik yang ada di Indonesia. Kembali lagi ke mobil listrik, atau saat ini contoh produksinya makin banyak di Indonesia. Contohnya itu Hyundai.
menjadi salah satu pabrikan yang fokus menggarap segmen tersebut. Contoh mobil listrik di Indonesia, yang pertama itu adalah Hyundai Kona Electric. Pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2020, desain mengedepankan bentuk SUV kompak yang modern. Mobil ini memiliki jarak tempuh sekitar 345 km. Selanjutnya ada Hyundai Ioniq Electric. Hadir di Indonesia bersamaan dengan Kona Electric. Namun model yang satu ini mengusung tipe bodi mirip fastback. Adapun jarak tempuh maksimal dimiliki sekitar 373 km dalam sekali pengisian. Selanjutnya DFSK Glora E. Mobil ini pertama kali dijual di Indonesia tahun 2021. Keberadaannya mewarnai segmen kendaraan komersial ringan khususnya blind van dengan teknologi elektrifikasi. DFSK Glora E menjanjikan jarak tempuh maksimum sekitar 300 km. Selanjutnya ada Lexus UX 300e. Model ini merupakan mobil BEV pertama Lexus yang hadir di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Bermain di segmen premium, harganya dibanderol sekitar 1,2 miliar rupiah. Lexus UX 300e diklaim memiliki jarak tempuh sekitar 300 km. Selanjutnya ada Wuling GSIF. Wuling juga menunjukkan ancang-ancang untuk meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia dengan memamerkan produk berbasis platform Global Small Electric Vehicle di GIIAS 2021 lalu. Prediksinya, mobil tersebut akan segera dipasarkan secara umum di Indonesia. Sebagai kesimpulan, ulasan yang saya bahas diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pengertian apa itu mobil listrik beserta serba-serbi. Secara perlahan, mobil semacam ini makin banyak peredarannya di Indonesia sampai pada akhirnya akan menjadi pilihan transportasi utama di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.